Selamat siang Bu Uni. Selamat siang Bu Dena. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu Uni Iya, ya. sehat Bu. Iya, saya dengar Bu Uni nanti akan melakukan proses coaching ya Bu. Iya benar Bu. Iya. Nah, saya di sini sebagai observer yang akan mengobservasi Bu Uni ketika melakukan coaching nanti. Nah, Bu. sebelumnya mari kita sedikit berdiskusi ya Bu ya, Bu, siap, tentang pra observasi yang proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian, tentang observasi nanti. Jadi ya, Bu. Proses coaching sendiri diharapkan Ibu sebagai coach mampu membantu coachee dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Iya siap. Nah, nanti pada saat coaching Ibu menggunakan alur tirta seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Iya. Dan ya, prinsip melakukan coaching nanti diharapkan Ibu dapat menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Baik Bu, siap. Ya. Nah, yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin nanti ditingkatkan pada pelaksanaan coaching nanti? Yang pertama tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya yang mendengarkan secara penuh, kemudian hadir secara penuh pada saat proses coaching, kemudian mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat proses coaching nanti Bu. Oh, jadi ada dua ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan? Ya, hadir sepenuhnya, kemudian mampu mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan coachee, kemudian menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching. Iya, dari kedua hal tersebut mana yang ingin Ibu fokuskan? Saya ingin lebih fokusnya ke menciptakan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga dapat menggali dan membuka coachee ini untuk terbuka lebih leluasa lagi, lebih nyaman menyampaikan problem-problemnya. Nah, baik. Kalau begitu, indikator apa yang Ibu ingin capai pada proses coaching nanti? Pada proses coaching nanti, saya ingin mencapai indikator bagaimana saya bisa menggali lebih banyak informasi, kemudian membuat coach ini semakin terbuka dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Itu sih harapan saya Bu. Baik. Itu sedikit pertanyaan dari saya ya Bu ya. Jadi nanti pada saat observasi hal-hal itu yang akan saya jadikan fokus penilaian dan juga observasi atas coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Baik, Bu. Saya doakan semoga lancar dan sukses. Terima kasih, Bu. Nanti kita akan ketemu lagi setelah observasi. Siap Bu. Selamat melaksanakan. Iya, terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum Bu Uni. Ya, waalaikumsalam Pak Fadli. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Sehat sih. Iya, alhamdulillah. Cuma mungkin ada yang ingin saya sharingkan nih ke Ibu. Iya. Boleh ya? Ibu punya waktu nggak? Boleh Pak. Ada waktu, silahkan. Bapak mau sharing tentang apa? Silahkan diomongkan, mungkin bisa saya bantu. Aman berarti Bu ya? Aman Pak. Oke, jadi gini Bu, saya kan guru matematika nih Bu ya. Saya lihat ada beberapa bulan ke belakang itu saya perhatikan siswa itu sepertinya kurang antusias Bu dalam mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Tapi tahu sendirilah ya kan, dipikir anak-anak itu matematika itu sudah sulit ya. Makanya saya ingin berbagi sharing cerita ke Ibu tentang masalah itu. Jadi Pak Fadli ini punya masalah tentang pada pembelajaran matematika Pak ya, khususnya karena Bapak kan guru matematika. Iya. Menurut Bapak ini kenapa Bapak bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Saya ngambil kesimpulan itu, saya lihat anak-anak sih Bu, ya, anak-anak murid itu kalau saya mengajar itu kadang kurang bersemangat saya lihat. Kemudian pada proses pembelajarannya juga ada yang kayak mengantuk. Kemudian pokoknya
begitulah Bu, nggak semangat kelihatannya pada saat saya masuk di jam pelajaran matematika itu. Berarti dari Bapak yang sampaikan tadi ini, apa sih tujuan yang diharapkan dari obrolan kita ini lah Pak, yang Bapak sharingkan tadi ini? Oh iya, jadi tujuannya itu sih Bu, supaya mungkin saya dapat ide-ide yang baru gitu Bu, tentang bagaimana sih mengelola pembelajaran di kelas itu agar siswa itu merasa tertarik, antusias mengikuti pelajaran saya, seperti itu. Apa sih yang Bapak harapkan dari yang kelas yang Bapak inginkan gitu loh? Apa yang Bapak harapkan yang tercipta dari kelas Bapak ini, yang Bapak ingin munculkan? Mungkin pada saat saya ngajar sih maunya siswa yang ideal Bu ya, yang ideal dalam artian pada saat masuk itu semuanya bersemangat menerima pembelajaran dari guru, kemudian pada saat proses pembelajarannya juga semuanya terlibat aktif, kemudian pada saat mengerjakan tugas pun semuanya mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditugaskan. Baik Itu sih, Pak. Kira-kira yang menjadi hambatan nih sampai terciptanya suasana yang seperti Bapak tadi gambarkan itu, kira-kira hambatannya apa Pak? Apakah dari Bapaknya kah sebagai seorang gurunya, atau dari lingkungannya kah? Karena kan suasana kelas yang ideal itu banyak ya faktornya Pak ya. Jadi tidak hanya dari Bapak saja, mungkin dari suasana lingkup kelas atau dari kira-kira apa yang menurut Bapak ini hambatan dari menciptakan kelas yang ideal tadi? Kalau saya pikir-pikir lagi sih Bu, lebih jauh paling itu murni dari saya sih. Karena kalau guru kan memang di kelas sebagai pencipta suasana kan. Nah, kalau menurut saya mungkin ya Bu ya, yang membuat anak-anak tidak antusias itu mungkin cara saya mengajarkan mereka sih. Karena saya itu masih cenderung masih textbook gitu Bu. Maksudnya pembelajaran itu medianya itu cuma saya berikan dari buku paket yang ada di sekolah. Kemudian selain itu saya juga biasanya menjelaskan, bagi saya karena memang perlu ya Bu kalau matematika, menjelaskan kayak metode ceramah gitu Bu. Ya seperti itu sih yang saya lakukan. Mungkin seperti itu sih Bu yang kendalanya. Berarti sebenarnya Bapak sudah menyadari diri sendiri Pak ya, menyadari apa yang Bapak lakukan itu belum bisa memaksimalkan di kelas. Nah, dari kesimpulan yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira rencana Bapak ke depannya seperti apa? Atau apa hal yang ingin Bapak ubah? Karena menurut Bapak tadi itu dari gurunya, dari Bapak sendiri. Kira-kira apa Pak? Iya, kalau saya melihat guru-guru lain juga sih Bu. Kan ada beberapa guru kita kan di sekolah sudah saya lihat bagus sih mengelola kelasnya. Yang saya lihat sih yang pertama itu tidak langsung masuk ke materi sih Bu. Pada saat awal pembelajaran itu jadi diberikan dulu semacam ice breaking atau mungkin pemanasan lah. Baik itu menanyakan kabarnya, kemudian kemudian mereka makan apa hari ini. Dan itu saya lihat guru-guru lain itu menggunakan teknologi Bu. Banyak saya lihat aplikasi yang mereka gunakan untuk melakukan pembelajaran di awal tersebut. Kemudian saya lihat juga yang ingin saya lakukan juga sih itu sih Bu, pembelajaran mungkin yang berkelompok. Ya kan, karena saya lihat anak-anak itu cenderungnya sukanya itu berinteraksi dengan temannya. Iya, betul. Sepertinya kalau dengan pembelajaran berkelompok itu mungkin ya bisa membuat anak-anak itu bersemangat. Iya. Mungkin seperti itu yang mau saya lakukan. Saya sependapat sih sama Pak Fadli ya, karena dalam menciptakan suasana itu harus ada perubahan. Kelas yang ideal itu harus ada perubahan, dan rencana yang Bapak sampaikan tadi saya sangat apresiasi sekali Pak ya. Itu termasuk sudah bisa ada perubahan dari diri Bapak sendiri. Kemudian nanti saya yakin dari sini saja saya sudah bisa membayangkan bagaimana nanti Bapak melaksanakan itu. Nah, dari ini rencananya kira-kira kapan nih Bapak ingin melaksanakan yang perubahan yang ini yang Bapak tadi sudah pikir-pikir, sudah rancang skenario-nya, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya itu? Kalau saya sih Bu ya secepatnya sih. Secepat mungkin kalau sambil mempersiapkan juga nih materi pembelajaran sama media pembelajaran.
sambil lihat juga materinya seperti apa. Paling lambat sih palingan seminggu, itu paling lambat Bu ya, itu palingan seminggu ke depan. Kalau paling cepatnya mungkin bisa besok, sesuai dengan nanti ketersediaan materi juga yang berkesinambungan dengan pelajaran gitu. Iya. Saya sangat antusias sih Pak. Saya berharap nanti saya mendengar perubahan yang positif dari skenario yang Bapak rancang tadi. Kan tidak hanya nih bisa Bapak berjalan sendiri Pak ya, pasti ada dukungan yang Bapak harapkan supaya apa yang Bapak rancang ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Bapak butuh dukungan dari mana saja? Atau apa saja yang mampu mendukung suksesnya skenario yang Bapak rancang tadi? Iya, kalau saya sih kalau mendukung pasti teman sejawat Bu ya. Teman sejawat dalam rangka mungkin bisa teman sejawat itu berbagi praktik baiknya kepada saya. Apa yang sudah dia lakukan di kelas itu, bagaimana mengelola kelas yang baik sehingga saya bisa mengikuti yang menirunya. Kemudian dan tak lupa pula pasti kepala sekolah Bu ya. Iya betul. Ya kan, pasti kan yang harus mendukung semua kegiatan proses pembelajaran. Mungkin Iya, itu Bu. betul. Iya. Sependapat sih Pak ya, sangat baik yang langkah-langkah yang Bapak mau ambil mulai dari rencananya, kemudian dukungan yang Bapak butuhkan. Saya sangat mengapresiasi segala usaha yang Bapak ingin lakukan. Ya semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa segera terrealisasi, kemudian mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan tadi. Jadi apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin Bu. Tetap semangat Pak dan semoga berjalan dengan baik. Iya, sama-sama Bu. Iya. Jadi saya juga terima kasih Bu. Iya. Sudah ditemani Iya, untuk Pak, berbagi sama-sama. cerita sehingga saya dapat mungkin memperoleh ide-ide baru lagi Bu ya. Iya. Untuk perbaikan proses pembelajaran saya. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pamit Pak. Bu ya. Iya Pak. Ya, selamat siang Bu Uni, Siang, ketemu Bu lagi Dina. nih. Iya, Bu. Ya, tadi Bu Uni sudah melakukan proses coaching ya Iya, dengan benar, Pak Bu. Fadli. Nah, saya juga tadi sudah menyaksikan dari jauh tentang proses coaching yang sudah Bu Uni lakukan. Iya Bu. Nah, gimana nih Bu perasaannya saat melakukan coaching dan setelah melakukan coaching, gimana perasaan Ibu? Sebelum melakukan coaching pastinya deg-degan Bu, satu. Kedua ada rasa bertanya-tanya berhasil apa tidak, nanti saya bagaimana nanti bisa membuka suasana apa enggak sebelumnya Bu ya. Tapi setelah berjalannya proses coaching tadi, awal-awal saya memang masih agak kaku Bu ya, terus lama-lama sudah tenang, kemudian nyaman, obrolannya juga sudah berjalan Bu. Oke. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bu Uni ini, menurut pendapat Bu Uni sendiri, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri tadi pada saat proses coaching, bagaimana berjalan? Menurut saya sih saya sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah menciptakan suasana yang nyaman, kemudian saya juga sudah bisa hadir sepenuhnya pada saat coaching, bisa mendengarkan sepenuhnya juga apa yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian saya juga sudah menurut saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa nyaman menyampaikan masalahnya Bu. Oke, ya. Jadi menurut Bu Uni ini dari angka 1 sampai 10, menurut penilaian Ibu pribadi, ada di mana nih tadi nilai Ibu nih? Saya sih pede-pede aja Bu ya. Saya merasa saya sudah di angka 8. Oke, luar biasa sekali Bu. Saya setuju juga dengan Bu Uni. Tadi Bu Uni sudah melakukan coaching dengan baik, ya. Ini penilaian dari saya ya. Sekarang saya yang akan memberikan penilaian dan masukan kepada Ibu. Tadi pada saat proses coaching Ibu sudah baik sekali ya. Sudah tadi kita fokus observasinya pada apa Bu? Di pasca pra observasi yang kita sepakati memunculkan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian apalagi tadi kayaknya ada 2 ya. Hadir sepenuhnya dan mendengarkan sepenuhnya. Nah, yang pertama hadir sepenuhnya. Tadi saya juga sudah melihat Ibu betul-betul berusaha hadir sepenuhnya untuk coach, memperhatikan apa jawaban dari coach dan meresponnya dengan baik.
Kemudian Ibu tadi juga sudah berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan jika diperhatikan, saya perhatikan tadi Ibu sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memberikan pertanyaan yang bisa dijawab secara luas agar coachnya juga bisa menyampaikan lebih dalam lagi tentang perasaannya, pengalamannya. Dan jika dilihat dari alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, Ibu juga sudah melakukan semuanya, keempat-empatnya. Alhamdulillah tidak ada yang terlewat. Dan juga di setiap step, di setiap tahapan, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali secara dalam. Ya, seperti tadi di bagian identifikasi dengan menanyakan hambatan itu untuk membuka wawasan gitu ya, agar coach tersebut bisa bercermin lebih lagi kepada mungkin apa hambatannya dan dia bisa menggali potensi dirinya lebih baik lagi. Nah, Ibu juga tadi memberikan apresiasi dan juga penguatan-penguatan positif kepada coach, itu hal baik yang sangat baik dilakukan oleh coaching gitu ya. Ibu sudah berapa kali nih melakukan proses coaching? Kalau proses yang betul-betul melakukan coaching baru ini Bu. Kalau latihan-latihan sih pernah, tapi belum yang seintens sampai dari awal sampai akhir itu belum Bu. Ya, memang kelihatan ya Bu ya, kayaknya Ibu masih ada kaku-kakunya Bu. Iya, tapi dengan proses yang masih beberapa kali, Ibu sudah sangat baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, saya yakin bahwa jika Ibu sering-sering berlatih dan sering-sering melakukan proses coaching, tentu nanti akan jauh-jauh lebih baik lagi. Nah, hanya saja mungkin sedikit masukan dari saya. Tadi pada saat proses coaching mungkin ada beberapa gestur-gestur tubuh Ibu yang mungkin itu bisa menjadi mendistract coach itu, sehingga dia merasa mungkin tidak hadir sepenuhnya. Mungkin karena misal menyeka gitu ya, nah keringat Bu. Iya, mungkin itulah pentingnya pada saat proses coaching dilakukan, kita harus situasi, kondisi yang nyaman. Di waktu yang memang benar-benar dua-duanya bisa konsentrasi agar dapat hadir secara penuh gitu. Tapi selebihnya sudah baik sekali Bu, dan semoga nanti bisa terus dikembangkan lagi hingga bisa menjadi sangat baik Bu ya. Terima kasih Bu atas masukannya, atas kesimpulan dari coaching yang dilakukan tadi, masukan-masukan yang diberikan sebagai motivasi saya untuk memperbaiki diri ke depannya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir juga ini Bu. Tadi kita sudah melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Mungkin dari apa yang saya lakukan sebagai observer ini, adakah masukan bagi saya untuk saya juga bisa memperbaiki diri ke depan? Kalau saya sih sudah baik Bu ya, karena apa yang Ibu jabarkan tadi tentang rubrik penilaian juga sudah sesuai, kemudian apa yang Ibu sampaikan juga sesuai dengan berjalannya proses coaching tadi, kemudian apa penyampaian dan kekurangan serta kelebihan dari proses coaching tadi juga Ibu sudah sampaikan, kemudian motivasi juga sudah Ibu memberikan motivasi kepada saya rasa cukup Bu untuk sudah sangat baik. Oke, terima kasih ya Bu Uni ya. Nanti kita akan semoga bisa bertemu di lain kesempatan dengan proses coaching yang lain. Terima kasih. Terima kasih.